Malam hari ini kita semua masih diberi maunah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan tentang bab sholat. Sebenarnya di YouTube atau di media sosial niku kata sangat praktek atau contoh tentang pelaksanaan sholat kuatah, mulai dari yang kecil, lari cilik-cilik, anak muda sampai yang tua, kuatah, sampai ono sing kartun bareng ya wonten. Cuma masalahnya ngeten. Kalau kita mboten semerap dasarnya, maka malah kita akan menjadi ragu. Dalam arti kita sudah terbiasa menggunakan mazhab Syafi'i. Terus begitu pados teng internet lho kok siji. Makanya niki kula padosaken kaifiyah salat ala mazhab Syafi'i. Walaupun kula kirim teng Ustadz Huda. Ada dua, yang pertama niki sumbernya dari NU Online. Niki tutorial sholat sesuai dengan mazhab Syafi'i. Monggo langsung mawon mangke ditingali videone. Terus kemudian setiap gerakan kula pause, terus dikomentari napa dijelasaken. Niki pertama takbir. Sing kula wingi pun kula sampaiaken salat harus berdiri. Salat wajib itu harus berdiri. Seandainya panjenengan di atas perahu, di kereta api, di pesawat, itu harus berdiri, sholat wajib, sholat fardu. Ini praktek-praktek sholat yang selain berdiri, ada duduk, kalau ulangi mau lungguh, duduk, tidak mampu, nggih lungguhe. Nek sila ngeten niki anjurane memang ngeten. Salat sambil duduk, posisi lenggahnya ngeten. Sami kali niku. Mboten kalih sila mboten. Kula dereng menemukan salat duduk dengan sambil bersila, kecuali kalau tidak mampu. Kalau salat sunnah itu boleh sambil duduk angsal. Di panjenengan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, niku kali lenggah mboten masalah, sah. Winjing sholat tarawih 20 rakaat oleh 8 sekemeng kabeh, lungguh ae mboten masalah. Sholat tarawih sambil duduk mboten masalah. Carane ngeten. Mohon lanjut. Yang duduk tidur miring. Mungkin mbek miring ngeten. Niki posisinya menghadap ke kiblat ya. Kebalikan dari jenazah. Jenazah niku kepala teng pundi? Teng selatan nggih. Utara. Nah ini berarti niki teng kene selatan, miring. Miringnya teng berarti. Atau terlentang sesuai dengan kemampuan. Nah, yang dicontohkan ini niki ada yang mengatakan posisinya boten ngeten. Tapi posisi nggih, dada itu atau kepala menghadap ke kene kiblat, dadi rada setengah lungguh ngoten niku. Menawi boten saged niki mungkin damel orang-orang ingkang boten saged lapo-lapo niku. Niki salate damel ngeten niki. Mbah kula riyin sing mbah wedok niku pun boten saged lapo-lapo, lenggah boten saged. Obang mboten saged wis mapan tok ngeten. Ini salate damel model ngeten iki. Tapi kalau seandainya tasih memungkinkan
wajah dan dadanya niki ngadep kiblat, maka menghadap kiblat. Dua, membaca takbiratul ihram. Ya kedap, ulangi gede. Diri miring atau terlentang sesuai dengan kemampuan. Dua, membaca. Niki sing kula jelasaken. Takbir itu dalam hadis ada 3 macam. Yang pertama mengangkat tangan sejajar dengan pundak, bahu. Hadis yang kedua, Rasulullah mengangkat menuju ke bahu. Ngoten nggih, menuju ke bahu, ameten. Ini yang ketiga, mengangkat tangan sejajar dengan telinga, tinggi. Dan ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'iyah, termasuk ulama-ulama Syafi'i. Angkatnya rada tinggi ngoten. Secara detail tengene kitab Fathul Qorib. Kalau ini kalau jelaskan ibu jari sejajar dengan telinga paling bawah. Telinga bawah kemudian ujung jarinya kali telinga atas. Takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Tiga, pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal usolli fardhu dhuhri. Niki niat niku mboten sadawa-dawa. Sing wajib hanya mengucapkan usolli fardhu dhuhri. Arba rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman, nggih. Mustaqbilal kiblah fardhu lillahi taala niku hukumnya sunnah. Tapi lek jenengan dadi makmum wajib nambahi makmuman. Usolli fardhu dhuhri makmuman niku sing wajib. Sing lintune mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala arba'a rakaatin niku sedaya mboten wajib, yang wajib hanya usolli fardhu dhuhri makmuman. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Posisi tangan di atas perut, di bawah dada. Ini mazhab Syafi'i. Di atas perut, di bawah susu kok dada. Ini di atas perut, di bawah susu. Nah, Imam Ghazali rada miring. Nanti sing rada miring itu pendapatnya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali itu mengikuti Imam Syafi'i. Turut Imam Syafi'i. Zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas. Direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada, di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Nah, nih mata disunahkan untuk dibuka melihat tempat sujud, kecuali panjenengan sholat di hadapan Ka'bah. Kalau sholat di hadapan Ka'bah itu dianjurkan, disunahkan sholatnya melihat Ka'bah. Tapi kalau sholat yang tidak kelihatan Ka'bah itu dianjurkan matanya meripati niku melek. Yang sering terjadi, yang sering ditanyakan, Ustaz bagaimana kalau merem? Merem niku ada 2 kemungkinan. Kalau meremnya niku sakit nambah khusyuk, bukan masalah. Tapi kalau meremnya niku kok tambah ngelantur, begitu merem malah iling kabeh, niku malah menjadi makruh. Anjurannya adalah sholat melihat tempat sujud. Merem itu aslinya makruh. Aslinya sholat dengan memejamkan mata itu adalah makruh. Tapi kalau seandainya panjenengan khawatir terganggu karena di depan ini napa jenenge wake pandangan-pandangan yang menggoda,
maka dengan memejamkan mata itu malah lebih baik. Riyen wonten sahabat, ada seorang sahabat nggak ada kebun kurma uwombo. Ketika beliau sholat asar, sholat itu tenggene kebun. Jadi beliau niki sidak tenggene kebun, cek tenggene kebun. Ternyata masuk waktu sholat asar. Akhirnya beliau sholat di kebun. Begitu sholat di kebun, matanya dibuka, dia melihat. Ternyata di depannya itu ada seekor burung yang sangat indah, seekor burung yang sangat cantik sekali. Sementara sahabat ini sholat teman sakit konsentrasi. Lho iki lak manuk sing tak goleki wengenane ngono. Matanya terbuka, sholat, sementara di depannya ada seekor burung yang sangat cantik yang selama ini dicari. Nah setelah sholat, kemudian beliau ini menyesal dan memohon ampun kepada Allah karena sholatnya mboten saged konsentrasi gara-gara ningali sing jenenge burung niki wae, sing ndelok manuk niki. Maka dalam kondisi seperti ini karena ada gangguan itu memang sebaiknya memejamkan mata. Tapi kalau tidak ada apa-apa, mereka nonton apa nih, depan nih, tembok ngeten nih. Nah, disunahkan ketika sholat melihat tempat sujud. Makanya wonten sajadahe untuk menambah konsentrasi. Di luar madzhab Syafi'i bacaannya beda, beda. Dan semuanya ada hadisnya. Tenggene kitab sing panjenengan maos niku Bulughul Maram, riwayatnya wonten sedaya. Riwayat tentang bacaan takbiratul ihram yang macam-macam niku semuanya ada. Cuma yang dipilih oleh Imam Syafi'i niki riwayat Imam Muslim, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Kemudian ada riwayat yang lain. Nanti niki aslinya itu ada dari beberapa hadis nih. Dari beberapa hadis kemudian dirangkum sama Imam Syafi'i menjadi bacaan yang model ngeten niki. Jadi kabira alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu hadis. Terus kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, satu hadis. Ya niki karena beda cara pandang memahami arti dari bacaan iftitah nih. Kalau Imam Syafi'i memandang bacaan ini adalah kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas pasrah tenggene Gusti Allah. Maka ketika kula kala panjenengan takbir ngeten, takbir niku sama dengan dianggap sebuah isyarah melemparkan urusan dunia. Hanya konsentrasi fokus tenggene Gusti Allah. Maka dipilihlah kalimat niki. Wajjahtu wajhiya lilladzi, saya menghadapkan wajahku, tubuhku, hatiku kepada Allah yang menguasai menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i lebih cenderung kepada pengabdian yang penuh tenggene Gusti Allah. Wonten sing bacaan yang lain nggih wonten. 7. Sunnah membaca ta'awudz. Nah niki nggih. Termasuk imam niku disunahkan maos ta'awudz tapi mboten dikeraskan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin nek digetno ngame rada bingung, anyar iki salate iki ngoten. Ana ta'awudze bareng. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surah Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunahkan membaca iftitah. 8. Niki paham nggih? Nanti panjenengan begitu sholat kok langsung maos Fatihah, lho aku mang durung maca iftitah. Mboten perlu balik maos iftitah. Ya, mboten perlu karena sudah melakukan rukun. Fatihah itu adalah rukun, mboten perlu maos iftitah. Sami kali salat riyo niku. Salat riyo niku kadang-kadang wonten imam niku saking gupoe ngimami Allahu Akbar langsung maos Fatihah. Kudune takbir ping 7 lali niku maos Fatihah. Lek pun maos Fatihah mboten perlu. Waduh mari Fatihah Allahu dholin amin. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, mboten perlu. Malah dia mengatakan mboten sah. Napa? Karena sudah melakukan yang wajib. Dan takbir itu sebelum Fatihah. Nggih. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin dalam bahasa Arab. Amin mempunyai arti semoga engkau Allah mengabulkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam dan makmum niku sunnah membaca amin secara bersama-sama. Amin ini bareng imam kali makmum dan itu sunnah, hukumnya sunnah. Terus mau harus amin. Kula biyen niku sik cilakan kula niku kula kinten sing diwaca niku mboten amin. 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 Mboten amin nggih tapi amin. Amin. Mboten wonten tasdite, mboten mboten amin, mboten tapi amin. Biasa. Amin. Niku sunah. Seandainya mboten diwaos pas ngelamun kita tetap sah salate. Amin lah, lali ngelamun. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan rukuk. Takbir perpindahan dari berdiri menuju rukuk dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan rukuk. 13. Rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. 11. Sunnah membaca takbir. Setelah rukuk niku hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar maos niki itu hukumnya sunnah. Biasanya benjing waya Ramadan kan mualas, lemes ngene. Iku mboten napa-napa. Kenapa? Karena membaca takbir Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Ya tapi memang sebaiknya dilampaui. Paling tidak kita sendiri mendengarkan Allahu Akbar. Ya, hukumnya sunnah. Rukuk. Takbir perpindahan dari berdiri menuju rukuk dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat ngangkat tangan nggih sunah. Seandainya mboten ngangkat tangan, langsung rukuk ngeten nggih tetep sah, nggih. Langsung rukuk, nanti mboten usah ngoten, tapi wonten takbir langsung rukuk ngeten tetep sah. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunah, nggih. Iki sunah nih. Rukuk. 13. Rukuk. Allahu Akbar. 14. Batas minimal rukuk adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukuknya belum sah. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tumakninah dalam rukuk. Ya ini akan menurut pendapat ini ki rukuk sing boten ngeten rotok ngaten kalau disampaikan boten sah paling tidak ampun jenenge niki telapak tangan niku sampai ten ngene dengkul lek ten dengkul niku wonten gak trimo sampai dengkul sampai ndok iso ngeten ngono nggih berlebihan terus Habib Ali ngeten dan sekiranya apa niki jari-jari bisa menghadap kiblat gitu. Pas dengkul nih. Pas dengkul, pas lutut. Minah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca subhanallah. Berikutnya tumak ninah. Tumak ninah ini adalah berhenti sejenak. Allahu Akbar. Berhenti sejenak, sekedap dengan ukuran adalah minimal maos subhanallah. Kalau kita biasanya subhanallah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau paling minimal satu kali subhanallah. Nah, ini saged dipakai untuk menyiasati ketika sholat tarawih terus imamnya niku rada cepet. Terus
Kula ulangi malih, ukuran tumakninah itu adalah meneng sedilu, berhenti sejenak dengan minimal membaca subhanallah. Jangan sampai mboten adik berhenti. Terus Kanjeng Nabi, orang yang celaka adalah orang yang mencuri ketika sholat. Ini aneh nih. Sahabat bertanya, terus pun di Kanjeng Nabi mencuri ketika sholat, yaitu ketika sujud dan rukuk dan sujud tidak ada tumakninah, langsung menggal ngeten. Jadi yang sholat ngeten. Allahu Akbar, sami Allahu akbar. Mboten ate mandeg. Allahu Akbar, sami Allahu hamidah. Mboten ate mandeg. Niku jenenge mencuri di dalam sholat. Itu seburuk-buruk orang kata Rasulullah. Maka paling tidak harus berhenti minimal membaca subhanallah. Nah, tarawih kok imamnya cepet, subhanallah. Alhamdulillah. Mandeg subhanallah. Niku siasate ngoten. Makanya tenggene Blitar niku salat tarawih cepet niku. Cepet salat tarawih. Ya mungkin subhanallah, subhanallah. Tidak sah orang yang rukuk sangat cepat dengan meninggalkan Nah niku 16. Ketika rukuk sunnah membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 17. Ketika bangun dari rukuk menuju i'tidal sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan. Kalau kita perhatikan, tenggene mazhab Syafi'i, di kitab-kitab mazhab Syafi'i, mulai dari takbir, terus kemudian mau rukuk, terus kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal, gerakan mengangkat tangannya, posisinya sama semua. Kalau contoh mulai takbir, namel niki takbir Allahu Akbar, ingin rukuk ngangkatnya sami Allahu Akbar, ngangkatnya sami. Mungkin bangun dari rukuk sami Allah, ngangkatnya nggih sami. Kebanyakan tiang niku mboten, termasuk kadang-kadang kula nggih mboten. Takbiratul ihrame dhuwur. Nggih, Allahu Akbar. Mangke rukuk ngene tok. Mangke i'tidal ngeten tok lah. Nggih mboten masalah karena ini sunnah. Tapi yang disunahkan itu adalah mulai dari takbiratul ihram, terus rukuk, terus i'tidal, posisi mengangkat tangannya itu sama. Ini contohnya ini podo kabeh mulai takbir, terus rukuk, terus i'tidal. Sedoyo posisi ngangkat tangannya adalah sama. Niku sunnahnya ngoten, sempurnanya. Saat bangun dari rukuk. 19. I'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu. Ada orang i'tidal itu mboten ngeten, tapi damel ngeten. Ini kathah niki solusi. Kenapa kok menjadi solusi? Karena banyak orang i'tidal itu tangannya mboten saged meneng. Sami Allahu liman hamidah. Ini lek dereng meneng mboten sah niku. Kenapa? Karena wajib tumak ninah meneng Allah hamidah, tumak ninah berhenti. Maos Rabbana lakal hamdu minimal niku. Makanya orang-orang beberapa ulama kiai niku mengajarkan santrinya, mengajarkan jamaahnya biar tidak ngeten diganti dengan sendakep. Dan itu mboten masalah, sah nggih. Sami Allahu liman hamidah. Mboten masalah. Napa khawatir mangke lek ngeten wis. Apa maneh tonggoe pas ana acara. Dijian setelane dijian dangdutan. Wah, tambah gak meneng niki. Niki mboten sah, harus berhenti. Sami kali ini berhenti tumak nina itu berhenti sebentar. Wajib nih, hukumnya wajib. Milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. Saat akan sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumakninah.
Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wa yadaini wa rukbataini wa tawafil qadamaini. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, jidat, dan Nabi berisyarat dengan menentukan tangan Nabi ke hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dari tanah. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jika sholat dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan memperpanjang durasi sujud. Oleh karena itu, selain membaca tasbih, orang bersujud juga disunnahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunul 'abdu min Allah azza wa jalla wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Tabarani. Oh, ini pelan-pelan nih. Ingkang pertama, tata cara sujud disunnahkan apa? Lututnya dulu. Niki sami ingkang kula pekali panjenengan waos teng ngene kitab Bulughul Maram niku. Disunahkan, tapi teng ngene kitab Bulughul Maram kula tasih imut niku. Kula tasih imut teng ngene Bulughul Maram niku ada 2 hadis. Satu hadis Kanjeng Nabi ketika sujud lututnya riyin. Hadis yang lintu Kanjeng Nabi sujud tangannya dulu. Kemudian ulama, ini kehebatnya ulama nih pentingnya ngaji nih. Ini bukan kok berarti Kanjeng Nabi menyelami mboten. Oh, Kanjeng Nabi pelin-pelan iki. Contoh kok ngalah-ngalih mboten. Kanjeng Nabi ulama kemudian mengkompromikan 2 hadis ini. Ulama kemudian menyimpulkan ketika Kanjeng Nabi sholat ketika sujud lututnya terlebih dahulu. Ini ketika beliau masih dalam kondisi kuat muda. Masih kuat, masih muda, si jos tenagoe. Nah, begitu beliau sudah masuk usia tua, maka ketika sujud tangani riyin, tangane karena 2 hadis ini sama-sama sahih di kitab Bulughul Maram sing kula kali panjenengan ngaji. Jadi seringkali Kanjeng Nabi praktek sholat koyok-koyok bertentangan, padahal aslinya mboten karena kondisi yang berbeda. Senomor kali ada 7 anggota yang harus nempel. Pertama tangan 2, 1, 2. Kemudian jidat 3. Jidat niki sambung kali hadis wau Kanjeng Nabi isyarah jidat sairungi. Nggih irunge wong Arab niku saged begitu jidate nempel, irunge melok nempel. Soalnya irunge wong Arab bangir lare irunge wong Mangunan niki kan bangir menjero ngeten. Pas-pas nang ngene yo. Makanya Syafi'i mengatakan hidung itu tidak wajib tapi sunnah. Sunnah yang wajib adalah jidat, dan jidat ini tidak boleh ditutup dengan sesuatu yang ikut gerak. Sehingga kalau yang sampaikan jidat itu ketika sujud boten asal ketutupan dengan sesuatu yang sesuatu ini mengikuti gerakan sholat. Contohnya apa? Kopiah. Nah, kados mukena ini kan tutup gerakan sholat. Niku mboten sajane mboten angsal belet nutup teng kene jidat. Harus ada bagian dari napa niki? Jidat itu yang nempel teng kene tanah. Tidak harus semua, boleh sebagian yang nempel teng kene tanah. Tapi kalau nutup belet ngeten
sementara kopiah niki ikut gerakan sholat, maka itu dianggap jidat belum nempel ten kene tanah. Padahal wau hadis jidat itu harus nempel ten kene tanah. Nek mboten nempel berarti sholat niku dianggap belum sah. Belum sah. Karena rukun sujud jidat harus nempel ten kene tanah. Nah, makanya ini penting sekali. Kemudian posisi tangan. Ini posisi tangan. Buatan pelajari ngeten. Dalam mazhab Syafi'i antara laki-laki dengan perempuan itu beda. Ini mazhab Syafi'i. Nek sing lintune niku dibuat sama. Nah, dibuat sama. Makanya biar buatan bingung. Kalau patosaken contoh sing menggunakan mazhab Syafi'i. Posisi tangan laki-laki kali perempuan itu beda. Lek perempuan itu kan kudu di ngeten nggih. Masuk ke dalam. Napa soalnya ono sing di nggih, ono sing ditahan niku. Lek laki-laki niku udah medal posisinya sejajar dengan nggih, bahu. Baleni titik. Dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sujud sunnah membaca Subhana Rabbiyal. Sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Berarti mboten mepet ngono nggih. Tapi dibuka. Tangan diangkat dari tangan. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan. Lanjut mawon. Dan berdoa pada sujud kedua atau dikenal dengan duduk di antara 2 sujud. Model duduk yang disunahkan adalah duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada rukun ini sunnah membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26. Sunnah membaca takbir intikal untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. Tenggene kitab Al-Muwatta niki yang dipakai oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Maliki. Kitab Muwatta itu kitab hadis pertama kali. Ketika Kanjeng Nabi sujud digambarkan tenggene kitab Al-Muwatta. Posisi tangannya itu ngeten. Bahkan dalam redaksinya saking apa nih? Saking omboe lubang ketika Rasulullah sujud seolah-olah anak domba niku saged lewat. Saged brobos. Niku tenggene kitab Al-Muwatta. Cuma nek niki diterapaken ketika jamaah. Niki sakno kancane niki. Apa maneh salat zuhur keringetan mulai kerja bune kawajud. Wah. Nanti wong ngeten. Niki saged dipraktekkan ketika sholat sendirian. Niku dengan kitab Al-Muwatta ngoten. Wong koyo-koyo anak kambing niku saged lewat. Tapi kalau mazhab Syafi'i mboten, nggih. Sedengan. Ketika kamu dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat kamu terlebih dahulu dan kemudian mengangkat kedua lutut. Disunahkan duduk istirahah. Niki pun umum niki. Sebelum berdiri sunahkan. Nah, ini. Sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga setelah tahiyat awal disunahkan rakaat kedua tengah. Kalau ulangi sekedap. Untuk sujud kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya sunnah mengangkat tangan. Nah, niki nggih. Niki mantun sujud pindah tengene rakaat kedua. Niki mazhab Syafi'i nggih, mazhab Syafi'i jenengan perhatosaken. Wah, gak ketok niki. Posisi tangannya tetap ngeten nggih. Tetap ngeten. Kalau di luar mazhab Syafi'i biasanya wonten sing gegem. Nanti ngeten, menen sujud. Ngeten. Mungkin aja ngadeg ya, aja sujud, aja ngadeg.
istirahat dulu aja ngadeg tangane ngeten. Niki mboten madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i tetep dibuka ngeten. Dengan kula niku kuatah yang ngeten. Digegem niku kuatah. Nggih, itu mungkin beliau punya dasar kiambak. Cuma dalam madzhab Syafi'i tetap dibuka. Termasuk ketika mantun tasawuf awal, ajenge berdiri, biasanya kan ngeten. Wonten sing ngoten nih. Tapi dalam madzhab Syafi'i tangannya tetap dibuka. Walaupun kula padosi niki keterangan ini. Nah, 29 untuk istirahat, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 30 ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga setelah tahiyat awal disunahkan angkat kedua tangan Allahu Akbar. 31 pada rakaat kedua, ketiga dan keempat jangan melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan mulai dari membaca urutan membaca ta'awudz sampai sujud kedua. 32 pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 33 pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. Kenapa sih harus ikut program surat santri? Ini adalah ketentuan kesepakatan waktu dari para dosen. 34 ketika tahiyat akhir membaca at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 35 sunnah membaca salawat kepada keluarga Nabi. sudah. Nah, yang wajib itu hanya membaca sholawat tenggene Kanjeng Nabi. Ketika tasawuf akhir ingkang wajib niku mantun-mantun maos tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku sing wajib. Terusane niku sunnah. Niki damel lek mriki kan nganu nggih, imam tarawih aman. Mboten wonten sing sepite 130 mboten wonten. Lah ten gen kula niku mboten, gen kula niku banter-banter imam ini. Kula hari pertama mesti nyampeaken niki tengene jamaah. Jamaah nggih agar salat panjenengan tetap sah meskipun imamnya cepat. Ketika tasawuf akhir cukup sampai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum sudah sah. Terusane niku sunnah membaca sholawat kepada keluarga. Wa ala ali niku sholawat kepada keluarga. Wa ala ali kama sholaita kama baraka niku sedaya sunah. Sing wajib namung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung assalamualaikum sudah sah. Yang wajib niku. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua-duanya juga disunahkan melengkapinya dengan shalawat Ibrahimiyah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid.
Jilid 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan-tangan disunahkan menggunakan dan menjadi telunjuk diacungkan dalam mengucapkan kalimat illallah. Tangan kiri dilentangkan tanpa perlu memandang seperti tangan kanan. Tidak diulang. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 39 mengucapkan salam. Posisi tangan ketika tasahud ngeten. Boten gegem. Tapi ngeten. Dimake asyhadu alla ilaha illallah niki pun siap. Illallah. Ada dua, pertama ngeten, yang kedua ngeten. Jempol ini gitu. Boten gegem boten. Nanti asyhadu alla ilaha illallah. Illallah pas illallah niki didangakno niku. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kun, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula terkepal dilepaskan, baru kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. Niki syaratnya salam. Ketika assalamualaikum warahmatullah, pipi niki kedah terlihat dari belakang. Dan posisi dada tidak boleh ikut obah. Nek obah, terutama di salam yang pertama, itu berarti mboten mustaqbilal kiblah, mboten oleh assalamualaikum warahmatullah berubah, niku pun berubah. Karepe ambek ngengkok boyo cek kretek ngoten. Malah mboten sah mangke. Kenapa? Karena posisi dada berubah. Cukup wajahnya yang nengok, pipinya niki disunahkan kelihatan sampai belakang. Nah, terus nolai pas kapan? Niki ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah assalamualaikum warahmatullah balik mandek kata nggih. Assalamualaikum warahmatullah balik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah baru noleh kata. Terus balik-balik assalamualaikum warahmatullah noleh balik-balik. Ada yang wonten sing sampai selesai assalamualaikum warahmatullah baru noleh kata. Niku dua-duanya sah. Lha kula ndamel sing nomor kalih assalamualaikum warahmatullah baru noleh. Sing salam yang kedua niku hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah pun. Terus yang terakhir salam itu cukup assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Mboten oleh ditambah wa barakatuh, mboten angsal malah. Tidak boleh. Kula ulangi ketika salam assalamualaikum warahmatullah. Sing wajib niku sampai assalamualaikum niku wajib. Sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Ditambah wa barakatuh niku malah makruh. Napa Kanjeng Nabi mboten nate mencontohkan. Jenengan lengkap rek tak tambahan dhewe assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tambahin malah makruh malah. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fawzan bil jannah. 42. Setelah selesai salam yang pertama, disunahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud lalu mengucapkan salam yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 43. Pada saat selesai membaca baru disunahkan berpindah menengok ke arah kiri. 44. Membaca doa Allahumma inni as'aluka min najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Sadaqah Allah. Demikian ini paparan. Pas. Monggo menawi wonten sing perlu didiskusikan. Ini praktek sholat langsung, belum bahas tentang yang membatalkan sholat. Nggih, monggo Ustaz. Untuk takbir itu tersunat. Ketika kita pergi terasa Allah Akbar, kita angkat tangan. Dua, untuk bangun dari
sujud dalam artian mau ke rokaatnya Dua. Nggih. Nggih. itu kita ngambil Allah Akbar dari mana? Oh nggih. Leres. Kita katakan, Nggih, nggih. untuk salam itu kalau imam sudah assalamualaikum warahmatullah terus bagaimana dengan makmumnya? Apakah makmumnya ikuti salam imam yang benar atau yang Nggih. Nggih, baik. Wah, mantap ini. Yang pertama masalah niat. Niat itu dibarengkan dengan gerakan pertama. Tangan. Jadi mboten pas ngeten mboten. Pas ngeten. Nah, sing kala wingi angkat tangan riyen baru muni Allahu Akbar. Angkat tangan baru muni Allah. Nah, ketika Allah hatinya usolli fardhul isya'i makmuman lillahi taala. Nggih. Pun cukup niku punan. Mboten perlu duwawa mustaqbilal kiblati arba rakaatin mboten perlu. Sing wajib namung usolli fardhul isya'i makmuman. Niku sing wajib. Lek kepingin lengkap mboten masalah. Usolli fardhul isya'i arba rakaatin. Tapi jenengan semerap artine niku. Usolli fardhul isya'i semerap nggih. Lek mboten semerap nggih bahasa Jawa mawon. Niat ingsun salat isya petang rakaat dadi makmum. Ngoten. Angkat tangan den baru muni Allah. Ketika Allah hatinya niat. Niki niat harus bareng dengan gerakan pertama. Ketika berdiri usolli niku mboten niat, itu hanya untuk membantu agar hati bisa mudah ketika niat. Itu yang pertama. Yang nomor kali ketika berdiri, ketika berdiri saking sujud mau rakaat kedua, bacaan takbirnya mulai kapan? Nggih. Nah niki lek mulai sujud mungkin sok duwowo ngene. Allahu Akbar. Berapa alif niku? Cara tajwidnya berapa harokat? Lek kula siasati berdiri riyen. Jenengan. Allahu Akbar. Mboten dawa-dawa. Terus mangke maos bismillah dadi imam nggih. Pun langsung rotok nggih gedhe kali ngantosi makmum biar berdiri sempurna. Biar nanti bisa mengikuti mendengarkan bacaan imam. Niku terus kemudian yang terakhir salam. Nah, salamnya makmum itu adalah setelah salam pertamanya imam. Boten oleh barengi imam. Boten oleh. Makruh niku barengi imam. Assalamualaikum niku makruh niku. Napa kalau mendahului maka sholatnya menjadi batal. Nek boten maka biar tidak batal nunggu salam pertamanya imam selesai baru terus salam. Salam yang boleh menambah wabarakatuh balik kalau wau itu adalah hanya pada sholat jenazah. Sholat jenazah niku baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku angsal. Tapi sholat fardu, sholat sunnah, sholat sunnah, qobliyah, badiyah, makruh menambah kalimat wabarakatuh. Nah, wonten. Kinten-kinten wonten. Ini dereng Ustaz Buddha dereng bahas yang membatalkan dalam nggih. Nempel ngoten. Lagi nempel. Nggih. Nggih. Kula dereng nemokno salin niku. Kula dereng nemokno. Nggih. Ren ngoten. Tuh mati niki laptop. Sampun nggih. Kula sampe lali. Ten kene Bulughul Maram niku wonten nggih. Insyaallah. Nggih keranten kula mboten nate damel supe akhire. Oh nggih. Nggih. Nggih sing penting wonten hadise.
Terus posisi ini ngeten nggih, jari-jarinya. Nggih. Sing wajib niku niku. Nggih. Nggih hadise kathah niku. Wonten malih ibu-ibu terus pundi? Mukena terus pundi? Oh nggih. Niku nempel khawatir mungkin mangke ketinggal niku nggih, mungkin nggih bisa jadi dikhawatirkan untuk menjaga nggih aurat, akhirnya ditutup ngoten. Jika teleponi kecoa. Nggih, cek mboten teleponi kecoa. Nggih. Mulutnya. Ngeten. Yang wajib niku adalah membaca Fatihah. Ini wajib niku. Karena wajib maka harus dilafadzkan. Harus wajib niku. Mboten asal dibatin, mboten asal. Yang lainnya niku sunnah. Kalau sunnah niku boleh, sunnah tapi sebaiknya dilafadzkan. Nopo untuk menambah konsentrasi. Lek meneng tok mungkin gimang rakaat piro gimang. Wis tantas ta durung memean ini. Nah, untuk menambah konsentrasi dilafadzkan. Amin, nggih. 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 Miturut penjelasan wau, nggih, maos amin itu hukumnya sunnah, nggih. Sunnah, seumpama mboten maos amin tetap sah salat itu. Tetap sah. Sunnah. Karena sunnah nggih luwih sae dilafataken. Amin. Nggih. Oh. Oh, ngoten nggih. Aneh ini. Nggih, nggih, nggih. Nggih sebelah mriki riyen. Nggih sebelah mriki riyen. Nggih. Nggih. Terus ngentosi full baru belakangnya ngoten nggih. Full baru soft baru. Napa kraten ngeten niki lek dereng full nggih ya. Terus kok jenengan damel soft baru di belakangnya niku tidak mendapat fadilah jamaah. Mboten angsal fadilah jamaah mboten angsal. Pahala jamaah mboten angsal, eman. Harus full riyen baru balik belakangnya. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat saged manggihi bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana nafi'an mubarakan wa maqbulan wa mardiyan indaka ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana farudhu ilaina